da- dalam via Zoom untuk diskusi mata kuliah fikih lugah. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi dari kelompok satu yang akan diawali oleh Saudari Naila Diklatunisa. Untuk Saudari Naila, dipersilahkan. Guys, kedengaran nggak suaranya? Kedengaran ya, semoga Dengar, kedengaran. dengar. Dengar, udah dengar. Boleh lanjut, Sakinah? Nah, sebelum kita ke pengertian fikih lugah, eh, aku FYI ya, aku pengen ngasih tahu asal-usul ada istilah fikih lugah. Jadi, dulu itu, awal Hijriyah, kalau nggak, yang aku ketahui ya, dulu tuh cuman ada tiga istilah dalam literatur Arab. Yang pertama ada Al-Arabiyah, yang kedua ada An-Nahwu, sama yang ketiga ada Al-Lughah. Nah, istilah Al-Arabiyah dulu diartikan sebagai bahasa untuk penggunaan penyusunan syair. Tapi semakin kesini al apa tuh tadi Al-Arabiyah ini maknanya tuh identik sama Nahwu karena Ibnu Salam berkata Al-Arabiyah, Ibu Abu Asad Ad-Duali ini adalah orang pertama yang meletakkan Al-Arabiyah dan dialah yang membuka pintunya. Nah, teman-teman kan kayaknya udah pada tahu ya, Abu Asad Ad-Duali ini adalah pelopor peletak dasar Nahwu. Makanya kenapa mungkin makna Al-Arabiyah identik sama makna Nahwu. Makna Al-Lughah ini aku jelasin secara singkat aja ya. Lughah ini biasanya meliputi pengumpulan pengklasifikasian, penjelasan, sama penyusunan kosakata. Oh, agak mendem suaranya. Halo, halo. Jelas gak? Mendem sih, Dik. Apa? Coba deh. Agak kedengeran sih, tapi agak mendem gitu. Iya, gimana ya? Udah, gak apa, lanjutin aja. Oh, Lanjut, lanjut. iya, pokoknya gitu ya. Makanya kalau biasanya penyair, pembuat kamus itu disebutnya lugawiyin. Nah, istilah fikih logo ini biasa. Pertama kali itu muncul pada abad keempat akhir Hijriyah. Oleh siapa? Oleh Ibnu Faris. Nah, Ibnu Faris ini dia menyusun buku yang berjudul As-Sohibihi fi Fikhi Lugo wa Sunan al-Arab fi Kalamina. Nah, setelah Ibnu Faris ada As-Alabi. Nah, istilah fikih lugo ini pofu- pof- populer pada masa As-Alabi lewat bukunya Fikih Lugo Wasir Al-Arabiyah. Nah, kenapa sih kedua tokoh ini menggunakan istilah fikih lugo? Seperti yang kita ketahui, mungkin secara bahasa fikih lugo ini kan memahami bahasa. Nah, mungkin kedua um, Ibnu Faris dan As-Alabi ini ingin menyebut upaya untuk karyanya ini agar pembacanya bisa memahami bahasa Arab lebih mendalam. Nah, meskipun begitu biasanya fikih lugah dan ilmu lugah ini istilahnya sering tumpang tindih. Oleh karena itu mungkin nanti kita akan jelaskan satu persatu istilah fikih lugah apa, ilmu lugah apa, dan hubungan antara keduanya. Lanjut. Wait, wait. Mana nih? Oke. Oh, ini. Ya kan? Belum kegeser. Ini kan tadi nih. Yang ini. Nah, udah kegeser. Udah. Ini. Enggak sayang yang itu, Yang tadi. yang Yang tadi. pember. Oh, Enggak, ini. iya, Yang mana sih? iya itu, ini udah. Ini kan udah. Yang ini.
Ini ketiga Iya, lagi. enggak, udah ya. Udah. Udah. Iya. Jadi pengertian fikih lugah, sekarang kita ke pengertian fikih lugah secara bahasa dulu. Nah, secara bahasa fikih itu adalah al-fahm, pemahaman dari kata faqaha ya faqahu. Nah, atau al-ilmu dakik, pengetahuan yang mendalam dan teliti. Istilah ini awalnya digunakan dalam konteks ilmu agama seperti dalam firman Allah yang dikutip yatafaqahu fiddin agar mereka menjadi orang yang paham dalam agama. Kalau misalkan teman-teman dengar kata fikih, biasanya fikih ini lebih merujuk ke kayak tata cara aturan kan gitu dalam agama, misalkan tata cara sholat lah, terus aturan dalam misalkan wanita sedang berhalangan tuh nggak boleh apa-apa aja kan, biasanya kalau terlintas ke fikih biasanya berhubungan tentang agama ya, karena ini tuh digunakan dalam konteks ilmu agama karena ada firman Allah yang liyatafaqahu fiddin agar mereka menjadi orang yang paham dalam agama. Sebenarnya fikih ini bisa digunakan dalam seperti sekarang ini fikih lugah untuk memahami bahasa bahasa Arab. Nah, logo sendiri berarti istilah as-saubuti baina atau melambang bunyi atau bahasa yang digunakan suatu kaum untuk saling berkomunikasi. Tadi kita kan belajar ilmu logo ya. Nah, tadi Ustadz Fahri juga bilang kan kalau misalkan bahasa ini untuk manusia saling berkomunikasi, bersama, ber, berinteraksi. Nah, kayak gitu untuk yang tambang bunyi atau bahasa yang digunakan suatu kaum untuk saling berkomunikasi. Jadi kalau misalnya digabungin keduanya, fikih al-lugha itu artinya adalah pemahaman yang mendalam terhadap bahasa. Lanjut. Oh, udah. Nah, sekarang istilah fikih lugha secara istilah. Fikih lugha adalah ilmu yang membahas bahasa Arab secara mendalam, meliputi kosakata, struktur kata, struktur kalimat, serta seluk-beluk maknanya dalalah. Ia juga mencakup kajian hakikah dan majas, sinonim dan antonim, musyarak, trisemi, serta fenomena bahasaan lain yang mempengaruhi pemahaman. Yang aku ini ya, ini kan ya, fikih lugha membahas ada struktur kata, nah struktur kata nahu, terus kayak hakikah, hakikah, hakikat sama majas itu kan kayak balaghah ya. Yang aku tangkap tuh kayak fikih logo itu kalau misalkan apa ya gambarannya tuh fikih logo itu adalah sebuah rumah. Nah, kosakata kayak mufradat, nahu, sorof, terus struktur kalimat, makanya adalah balaghah itu adalah pintu dalam rumah tersebut gitu. Itunya ya yang aku tangkap kayak gitu. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwasannya fikih logo ini beda sama nahu sama sorof. Karena fokusnya bukan hanya aturan teknis, melainkan rahasia, filosofi, dan makna mendalam dari bahasa Arab. Kan kalau nahu mah hanya belajar kayak susunan kata ya, dan i'rab. Sorof juga perubahan bentuk kata. Kalau fikih logo ini, dia mungkin lebih mencakup semuanya karena semuanya berkumpul dalam fikih logo. Dengan kata lain, fikih lugah berfungsi sebagai ilmu induk yang menjembatani disiplin klasik. Nah, nahu, sorof, balago, kamus dengan pemahaman makna bahasa yang lebih luas. Nah, nanti di sini kita bahas kayak masuk gitu, teman-teman. Lanjut. Lanjut nih, udah belum? Lanjut Ya, nih, teman. hmm? Udah kan tadi yang secara Udah. istilah. Ya, Udah sekarang ke ruang lingkup fikih lugah yang pertama.
sinonim, musyawarah, dan perkembangan makna fikih logo dari kosakata mufradat. Singkatnya, nah, Mendem, Jek, contohnya ya, mendem. apa? Mendem suaranya. Eh, kalau sinonim, contohnya ada kata godba sama sahito. Mereka berdua Hmm. kalau dilihat dari katanya itu sangat berbeda, akan tetapi maknanya sama. Nah, kalau antonim apa? Ada contoh al-hayah. Al-hayah hidup, antonimnya adalah maut, mati. Mustarok. Mustarok ini adalah satu lafaz yang maknanya banyak. Kalau misalnya di sini ada Hmm. al-inu, itu bisa jadi mata, air, atau emas. Kemudian dan perkembangan makna. Nah, perkembangan makna itu gimana? Contohnya al-qalam. Al-qalam sekarang dimaknai sebagai apa? Pulpen, pena. Jadi, dulu itu al-qalam adalah alat, dulu kan nggak ada pulpen kan. Jadi al-qalam tuh sebenarnya dulu kayak ya alat yang bisa dijadikan ini kan perkembangan makna kosa masuk. Nah, kedengeran, Jek. Oh iya, oh my god. Suaranya nggak ada ya? Mendem, Jek, mendem. Eh, Ini aja apa on off kamera kali ya. Jadi biar apa namanya jaringannya biar nggak terlalu berat. Dia off Apakah cam aja. halo, halo, suaranya Iya, kedengaran nggak? kedengeran, kedengeran. Nah, makanya eh, bagian sinonim, antonim, mustarok, dan perkembangan makna masuk ke dalam kosakata. Nah, kosakata sendiri masuk ke dalam ruang lingkup fikih lugah. Kemudian ada struktur nahu dan sorof. Nah, nahu dan sorof pasti teman-teman udah tahu ya. Secara singkatnya nahu yang tadi adalah tentang i'rab susunan kata dan sorof perubahan bentuk kata. Nah, struktur keduanya ini, nahu dan sorof juga masuk ke dalam ruang lingkup fikih lugah. Kemudian ada makna dalalah, hubungan lafaz dengan makna baik baik hakikat maupun majaz. Gimana sih makna dalalah itu contohnya misalkan makna hakiki, akal tutufah, aku makan apel. Nah, di sini konteks apel beneran apel. Jadi aku beneran emang makan apel karena kan emang maknanya hakiki. Contoh makna majaz. Zaidun asadun. Zaid adalah singa. Zaid kan nama orang. Kenapa Zaid adalah singa? Nah, di sini maksudnya adalah Zaid orang yang pemberani. Kemudian ada juga makna kinayah. Tawilun nijadi. Tali pedangnya panjang. Akan tetapi maksudnya ini adalah kiasan untuk orang yang tinggi. Nah, makna yang tadi udah disebutin, makna hakiki, makna majaz, makna kinayah adalah dalalah. Nah, dalalah ini masuk ke ruang lingkup fikih lugo. Kemudian lanjut balagoh dan asalib. Keindahan bahasa, gaya bahasa, serta rahasia. Apa itu? Banyak gaya bahasa ya. Balagoh. Nah, contohnya ini ada tasbih, terus ada khobar, insya, qasar, isti'arah yang seperti yang kita pelajari dalam balagoh. Balagoh. Balagoh sendiri masuk ke ruang fikih lugoh.
Nah, lanjut ke perbandingan dialek lahajat, perbedaan cara berbahasa antar kabilah Arab. Nah, gimana sih perbandingan bahasa? Itu berarti cara penyampaian, oh gini aja, kayak kalau misalkan kita Sunda sama Jawa, beda kan cara misalkan ngomong apa kabar, di Sunda apa, di Jawa apa. Nah, perbandingan dialek ini maksudnya gini, maksudnya kayak gitu. Nah, contohnya ada misalkan bilang apa kabar, fusahnya apa? Kalimat fusahnya kaifa haluka. Kalau di Mesir itu bilangnya izayak. Kalau di Syam dia bilangnya kefak, kefak kayak gitu. Terus ada contoh air. Kalau fushahnya dia maun. Kalau di Mesir dia bilangnya apa? Mayah. Kalau di Maghribi dia bilangnya cuman ma. Ada lagi contoh ketiga, bilang tidak. Kalau kita biasanya bilang tidak, bahasa fushahnya la. Kalau di Mesir bukan la, tapi mish. Kemudian kalau di Syam dia bilang tidak itu adalah mu. Nah, perbandingan-perbandingan dialek ini masuk dalam ruang lingkup fikih lugah. Kemudian ada fungsi sosial bahasa. Bagaimana bahasa digunakan dalam interaksi budaya dan teks agama. Yang aku paham ya, ini tuh maksudnya kayak misalkan kalau kita lagi interaksi sehari-hari kan ada bahasa apa ya, budaya kita mengucapkan terima kasih kayak syukron jazilan. Kalau misalkan ada yang apa ya, memberi kita ucapan syukur terus kita bilang barakallahu fiik. Ada yang khutbah kita bilang selesai khutbah, selesai pelajaran kita bilang alhamdulillahirabbil alamin. Jadi gimana bahasa Arab ini digunakan dalam interaksi budaya dan teks agama. Jadi fungsi sosial bahasa juga masuk dalam ruang lingkup fikih lugah. Nah, pokoknya fikih lugah memang yang kayak induknya gitu. Jadi semua kayak yang tadi udah disebutin itu ada masuk ke dalam ruang lingkup fikih lugah. Next, kita akan membahas ilmu lugahnya. Ilmu lugah akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Oke, tadi kan udah dijelasin ya apa itu dari secara asal-usul fikih lugah, itu apa, terus sampai ruang lingkupnya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian fik ilmu lugah. Secara bahasa, itu fikih lugah tuh ada dua kata. Yang pertama itu ilm. Yang pertama itu ilm, yang berarti pengetahuan atau ilmu lugah, dan lugah yaitu bahasa. Maka ilmu lugah ini sudah dimaknai bahwa ilmu lugah itu ilmu tentang bahasa atau pengetahuan yang berkaitan dengan bahasa. Nah, terus secara istilahnya, ilmu lugah adalah suatu ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajian secara menyeluruh. Jadi, ilmu yang mengkaji bahasa itu sendiri itu adalah ilmu lugah dari aspek fonologisnya, terus sintaksisnya, lalu seperti balagohnya dan lain-lainnya. Terus hubungan fikih lugah dengan ilmu lugah. Nah, yang pertama yaitu ada objek kajiannya sama. Nah, jadi di fikih lugah dan ilmu lugah ini sama-sama mengkaji bahasa sebagai kajian utama. Fokus utamanya itu hanya bahasa. Yang kedua, fikih lugah sebagai dasar linguistik Arab. Karena disiplin ilmu ini menjelaskan bagaimana cara kita menelaah asal-usul kata, makna dan perubahan makna, perbedaan dialek, serta hubungan bahasa dengan budayanya. Nah, selanjutnya ada perspektif historis dan strukturalnya. Nah, jadi di fikih lugah ini lebih condong ke aspek etimologisnya atau istilahnya asal-usul, yaitu asal-usul serta makna budayanya. Sedangkan
ilmu logo lebih ke lebih condong ke struktur fonologisnya, sintaksisnya, dan semantiknya. Terus dari integrasi studi modernnya, filologi ini dipandang sebagai filologi dipandai sebagai pendahulu linguistik modern eh, yang banyak dan kawannya yang menghubungkan pendekatan ini agar memperkaya kajian Arab. Nah, jadi kan eh, dari hubungan-hubungan tersebut, fikih lugah ini menjadi fondasi awal akan lahirnya linguistik modern. Juga fikih lugah ini menekankan tentang pentingnya hubungan bahasa dengan peradaban budaya Arab. Nah, terus bagaimana dalam kitab Al-Muzhir fi Ulumil Lughah wa Anwa'iha, karangan Imam Suyuti menjelaskan tentang asal-usul bahasanya, dialeknya, serta fungsi bahasa dalam masyarakat Arab klasik. Dan lebih lengkapnya ada di buku fikih lugahnya dari karangan Dr. Zainal Mutakin, yang bisa kalian lihat sendiri. Oke, selanjutnya eh hubungan antara fikih lugah dan filologi yang akan disampaikan oleh Saudari Fadila Rizky Auni. Kepada Fadila dipersilahkan. Baik, teman-teman, kita sekarang lanjut ke hubungan antara fikih dan filologi. Nah, jadi filologi itu berasal dari bahasa Yunani, yang mana filologi itu gabungan dari kata philos yang artinya cinta dan logos yang artinya kalam. Filologi muncul lebih awal sekitar abad ke-3 sebelum Masehi dan diperkenalkan oleh Eratosthenes di Iskandaria. Nah, filologi didefinisikan sebagai ilmu yang mengkaji bahasa secara mendalam termasuk hubungannya dengan kebudayaannya, sejarah, dan kesastraan, khususnya melalui peninggalan tulisan kuno. Nah, jadi filologi ini adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara mendalam, terutama lewat tulisan-tulisan kuno, sekaligus melihat kaitannya dengan kebudayaan, sejarah, kesastraan, khususnya eh, peninggalan karya-karya sastra atau karya-karya tulisan kuno. Oke, next. Sakinah, next. Belum. Nah, oke, sekarang kita masuk ke hubungan selanjutnya, hubungan ilmu fikih dan filologi. Nah, kita lihat dari tujuan dan objek kajiannya. Nah, jadi fikih itu dia mempelajari bahasa sebagai alat untuk memberikan kebudayaan, peradaban, dan kesusastraan suatu bangsa. Nah, sedangkan filologi itu dia berfokus kepada pemahaman peradaban melalui peninggalan bahasa dan teks tertulis di pada zaman dahulu. Nah, kalau kita lihat dari ruang lingkupnya, next. Kalau kita melihat dari ruang lingkupnya, fikih itu luas cakupannya daripada ilmu bahasa, karena fikih juga kan dia mengkaji peradaban, tadi kesastraan dan pemikiran-pemikiran. Nah, kemudian ada
melihat dari metode penelitian, yang mana metode yang paling umum digunakan di dalam kajian fikih lugah adalah historis komparatif. Sebaliknya, metode dalam ilmu bahasa cenderung bersifat deskriptif dan sinkronis. Mengenai filologi, dokumen menyatakan bahwa metode filologi adalah metode independen yang terpisah dari metode ilmuwan-ilmuwan lainnya. Nah, jadi melihat dari metode penelitian ini, fikih lugah itu memakai metode historis dan komparatif. Nah, sedangkan ilmu bahasa itu cenderung kepada deskriptif dan sinkronis. Sedangkan filologi itu dia berfokus dengan menggunakan metode independen. Oke, selanjutnya. Next, Sakinah. Udah. Oke. Nah, ya ini kesesuaian dan klasifikasi. Nah, fikih lugah dan filologi tidak bisa dikatakan sama persis. Hal ini tampak dari adanya perdebatan di kalangan ahli bahasa modern yang berusaha memisahkan keduanya. Namun, pada masa klasik, para pakar hampir tidak mampu membedakannya karena keduanya saling bertumpang tindih. Bahkan, filologi kerap dijadikan istilah untuk menjelaskan cakupan kajian fikih lugah. Nah, jadi fikih lugah dan filologi itu tidak sepenuhnya sama. Nah, pada masa klasik itu fikih lugah dan filologi itu keduanya sulit dibedakan karena emang saling bertumpang tindih gitu. Bahkan filologi itu sering dipakai untuk menjelaskan ruang lingkup fikih lugah. Tapi ahli bahasa modern berusaha untuk memisahkan antara fikih lugah dan filologi. Dan selanjutnya itu ada persamaan antara fikih lugah dan filologi. Kita melihat dari objek kajiannya. Jadi persamaannya itu sama-sama menjadikan bahasa sebagai objek, tetapi fikih lugah dan filologi itu mempunyai cara pandang yang berbeda dan persamaan dari tujuan akhirnya. Uh, Filologi dan fikih lugah itu keduanya mempunyai tujuan untuk memahami peradaban, kebudayaan, sastra. Nah, filologi itu fokusnya pada naskah kuno, sedangkan fikih lugah dia memakai bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan budaya Arab. Next, kita masuk ke perbedaan antara fikih lugah dan filologi. Next, Sakinah. Nah, ini. Ya, perbedaan fikih lugah dan filologi. Kita melihat dari ruang lingkupnya. Sebagian besar sumber menyatakan bahwa ruang lingkup fikih lugah lebih luas daripada filologi. Fikih lugah juga mencakup pembahasan tentang asal-usul bahasa, pembentukan kata, dan perubahan makna kata. Tetapi beda dengan nahwu sorof. Walaupun dia pembahasan dengan perubahan makna kata, tapi dia beda dengan nahwu sorof. Kemudian fokus kajian. Nah, fokus kajiannya itu jadi ruang lingkup perbedaan fikih lugah dan filologi itu dia cakupannya lebih luas daripada filologi karena mencakup asal-usul bahasa, tadi ada etimologi, perubahan makna. Nah, sedangkan filologi itu berfokus pada teks atau manuskrip kuno untuk memahami sejarah peradaban. Dan juga fikih lugah itu menekankan bahasa sebagai sarana memahami budaya, peradaban, dan pemikiran bangsa, khususnya di bangsa Arab.
Terus ada apa ini? Fokus kajian. Yang mana filologi itu lebih berfokus pada teks dan manuskrip kuno untuk merekonstruksi dan memahami sejarah suatu peradaban. Sebaliknya, fikih lugah lebih berfokus pada bahasa untuk memahami budaya peradaban. Nah, ini sama dengan eh, pemahaman yang tadi di persamaan antara fikih lugah dan filologi. Oke, next. Kemudian ada metode. Nah, metode ini dia filologi itu bersifat historis komparatif dengan fokus perbandingan teks, sementara fikih lugah dia terutama yang modern dia menggunakan metode historis komparatif. Nah, sama yang seperti awal tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian sifat ilmiah. Nah, sifat ilmiah itu eh, sumber lain menyebutkan bahwa filologi di Barat seringkali lebih cenderung mengkaji bahasa yang sudah mati atau dialek kuno, sedangkan fikih lugah tidak secara spesifik membahas bahasa yang sudah mati. Nah, jadi filologi Barat ini cenderung mengkaji bahasa mati atau dialek-dialek kuno, sementara fikih lugah tuh uh, apa namanya mengkajinya tuh dia tidak terbatas pada dialek kuno atau bahasa yang mati. Oke, selanjutnya apa itu? Sifat. Oke, teman-teman, Sifat cukup sebenarnya. sekian. Eh, sekarang sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau menambahkan. Ya, sebelumnya maaf, aku dari kelompok 2 izin bertanya. Ya, Uul, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada pemateri yang sudah membawakan materi dengan baik. eh Tadi kan udah dijelasin ya tentang fikih lego itu. Jadi fikih lego itu kan yang aku tangkap itu bukan sekedar belajar aturan teknis aja, tapi itu ada kayak rahasianya, filosofi, terus ada makna mendalamnya juga. Kalau yang aku tangkap tuh kayak belajar makna bahasa tapi sesuai dengan konteksnya gitu. Makanya tadi dijelasin juga kayaknya ya perbedaan kayak Goldberg sama Sahet dia tuh artinya sama, cuman dia tuh punya konteks yang berbeda gitu kan. Tapi orang-orang sekarang tuh belum tahu gitu tentang ilmu ini. Kayak mereka tuh misal Godop sama Saket tuh artinya masih sama. Atau bahkan mereka tuh emang nggak ingin tahu gitu. Jadi menurut presentator nih, bagaimana sih relevansi fikih logoh ini untuk pembelajaran bahasa Arab di era digital sekarang ini? Seperti itu. Bisa dimengerti? Oh, Kalau enggak, ini Uul tulis aja di kolom oke, komentar. oke. Oke, terima kasih. Ya, Fadilah, saya izin bertanya dari kelompok 2. Ya, silakan Akbar, boleh. Bagaimana menurut
materi bagaimanakah penerapan dalam kajian fikih ilmu logo ini itu dapat membantu mahasiswa gitu kan untuk memahami teks-teks Al-Quran atau hadis dengan lebih baik gitu kan. Kira-kira seperti itu pertanyaan dari saya. Satu lagi ya, kelompok 2 yang belum bertanya. Fadilah, eh, kelompok aku kan satu lagi Umay. Dia lagi apa namanya? Pusing katanya. Jadi izin dulu buat nggak bertanya. Akbar, buat pertanyaan Akbar tadi, bagaimana menurut pemateri dalam penerapan fikih logoh gitu ya, dalam sehari-hari? Untuk memahami teks Al-Quran dan hadis gitu atau dalam kehidupan sehari-hari juga gitu mungkin bisa. Halo, aku mau coba jawab. Kira-kira kedengaran nggak suaranya? Kedengaran tapi kurang jelas, Jikro. Iya. Halo, halo, kedengeran nggak suaranya? Nanti kalau Kedengaran. maaf, Kedengeran. oke. Izin ya, Ul. Tolong koreksi aja. Ya kan. Tadi ya kayak Sakito sama Godop kan sinonim, terus ada lagi kayak yang Jalasa sama Koan. Itu kan kalau misalkan siswa biasa yang nggak tahu arti kok ada sama Jalasa, pasti diterjemahinnya tuh
sama-sama duduk. Nah, makanya relevansi fikih lugah untuk pembelajaran bahasa Arab di era digital ini menurut aku si siswa ini kalau misalkan dia emang tahu ternyata ada perbedaan dari kata ada sama jalasa, ternyata bukan hanya sekedar duduk secara umum kayak gitu. Nah, siswa yang belajar, yang tahu, ini dia bisa memberi apa ya? Bisa lebih berpikir kritis tentang terhadap hasil penerjemahan online. Jadinya kalau misalkan ada pembelajaran bahasa Arab, dia taruhlah misalkan dan era digital kan sekarang pakai Google Translate, pakai AI bisa. Nah, si siswa ini yang paham akan itu, pasti dia jadi berpikir kritis. Kok hasilnya ini, hasil terjemahannya ini, hasil terjemahannya itu. Nah, karena bisa berpikir kritis inilah dia si siswa ini jadi lebih mudah memahami teks bahasa Arab apa ya tujuan teks bahasa Arabnya itu apa gitu. Gitu sih. Bagaimana? Eh, mau nanggapin aja nih yang dari pertanyaannya Akbar. Terdengar nggak suaranya? Dengar, Sirina, dengar. Oh, Boleh. kalau menurut aneh itu kayak eh bagaimana relevansi Wikologo untuk pembelajaran bahasa Arab di era digital ini itu bisa dimanfaatin gitu. Si siswa yang memiliki eh basic IT atau apa sih ya kayak eh sudah dari awal tuh dia memiliki kemampuan untuk menggunakan eh apa e-learning atau informasi digital seputar yang ada di dalam eh dunia per inilah dunia digital gitu itu bisa dimanfaatkan. Lalu eh harus di sisi siswa ini harus ada pemahaman hakikat bahasa Arabnya juga. Jadi kayak dari asal usul katanya, nah terus asal mula katanya nih dia itu dia harus paham gitu. Terus harus ada penguatan literasi digital juga. Jadi di ini nggak sekedar dia bisa, tapi dia memiliki eh apa punya ini loh, punya bakat, bukan bakat sih. Ia punya punya bakat dalam melatih eh apa dia kayak melatih bakat dia dalam linguistik Arab gitu atau itu bisa dimanfaatkan seperti bikin jurnal gitu, literasi digital lainnya. Itu sih. Terus mungkin ada yang mau nambahin lagi. Aku mau jawab pertanyaan dari Akbar ya. Yang tadi kan pertanyaannya itu bagaimana menurut pemateri eh, penerapan fikih lugah dalam teks Al-Quran di kehidupan sehari-hari. Gitu kan, Bar? Ya, bisa juga dalam memahami Al-Quran dan hadis gitu, misalkan. Eh, kalau itu bisa mungkin kayak kita itu membantu, misalkan kita itu guru ya, bisa membantu kayak memahami makna Al-Quran secara tepat dan sesuai konteksnya gitu. Nah, sehingga kita dengan adanya memahami konteks Al-Quran itu kan kita jadinya nggak salah tafsir kan. Karena kita udah tahu konteksnya nih, ini nih kayak gitu. Misalkan kayak contohnya kolbun. Kolbun kan itu artinya hati. Nah, jadi tuh kolbun tuh gak cuman kayak hanya organ tubuh aja, tapi itu juga bisa menyadarkan bahwa hati itu juga pusat dari kesadaran seseorang gitu. Gitu sih. Dan
ada juga yang misalkan menerapkan ajaran Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Contohnya kayak makna sholat kan. Nah, makna sholat itu kan sholat itu kan bisa dikatakan ada yang memaknakan sebagai apa doa gitu. Nah, kalau misalkan dia nggak tahu arti makna sholat, nah itu kan kita juga salah. Jadi kita nggak tahu apa sih artinya sholat itu apa gitu. Baik, Gitu terima kasih banyak atas tanggapan atas jawaban dari teman-teman kelompok 1 dari pertanyaan saya tadi. Akbar. Boleh teman-teman ada yang mau nambahkan? Gimana? Sudah? Sepertinya sudah, Ustadz. Udah ya? Iya, sudah. Iya, nggak apa-apa. Ini namanya juga agak jaringannya agak terganggu. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa fikih lughah itu ya berasal dari kata fikih, cuman hanya saja ketika di lughahnya ini nih, ya di lughahnya itu tadi diartikan bahasa. Jadi padahal seharusnya jangan bahasa, tapi kan di awal sudah ya bahwa lughah itu adalah kosakata dan maknanya gitu ya tadi ya saya dengar ya. Nah itu yang betul. Sehingga fikul lughah itu memang oke lah kita artikan dengan kosakata pemahaman yang mendalam tentang bahasa. Tetapi yang dimaksud bahasa di situ bukan bahasa secara umum ya. Kalau bahasa secara umum, nanti itu larinya ke ilmu lughah begitu ya. Kalau bahasa secara umum. Makanya dari situ juga bisa hubungan antara fikih lughah dengan ilmu lughah, ya hubungannya itu sangat erat gitu ya. Bahkan ada yang menyamakannya ya. Karena fikih itu kan pemahaman yang mendalam, ilmu itu kan mengetahui. Nah, kan antara mengetahui sama memahami itu kan beda tingkatan begitu ya. Di mana tingkatan yang paling bawah kamu kan sudah belajar telah kurikulum ya, di telah kurikulum ada dalam taksonomi Bloom itu ya, kognitif paling bawah itu mengetahui. Di atasnya mengetahui itu C2 itu memahami. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi hubungan antara fikih lughah dengan ilmu lughah itu erat. Nah, adapun hubungan antara fikih lughah dan filologi itu ada yang menyamakan antara fikih lughah dengan filologi, ada juga yang membedakan, sama dengan yang tadi di atas, bahwa ada yang membedakan antara fikih lughah ilmu lughah dan juga ada yang menyamakan. Nah, filologi juga sama seperti itu. Ya, ada yang membedakan, ada yang menyamakan. Gitu. Ya, saya kira cukup dulu ya. Iya, Ustadz. Dokter. Baik, Ustadz. Ya. Baik, Ya, baik, terima Ustaz. kasih semuanya ya.
Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu secara offline ya. Terima kasih ya semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sehat-sehat semuanya. Ya Ustaz, saya juga Ya, sehat Ustaz. Amin. Ustaz di Ciputat hujan. Iya. Ustaz di Ciputat Dikira di hujan. Ciputat atau udah balik Bogor? Dikira Gimana yo? di Bogor ya? Di itu Dikira udah Masih ada pulang belum sih? masa Di